wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, ya, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru, serta teman-teman rekan-rekan guru. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di acara diseminasi budaya positif untuk tugas aksi nyata di modul 1.4. Tak lupa juga kita sholawat serta salam, ya, kita junjungkan untuk Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad beserta sahabat dan keluarganya sampai akhir zaman. Ya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mensosialisasikan mensosialisasikan tentang budaya positif. Oke, sebelum sosialisasi, nah ini dia. Ya, ini ada ice breaking sebentar, ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ke sini. Oke, ketika saya mengatakan semangat pagi, ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mengatakan pagi, pagi, pagi. Lalu saya akan mengatakan lagi semangat pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, semangat. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Ya. Sekarang Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi. Semangat. Kita ukur? Oh, pakai tangan. Boleh, boleh. Biar lebih semangat. Oke, ya, kita ulang lagi. Oke. Oh, merdeka. Ya, merdeka. Oke. Oke, kita ulang lagi. Kita coba
kembali lagi back to filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum kita mulai ya, di sini kita kembali lagi nih kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Masih ada yang ingat? Tuturi Handayani, betul sekali ya. Tuturi Handayani, nah ini dia. Oke, nah bisa kita lihat. Di sini ada gambar sekolah ya. Sekolah ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara diibaratkan seperti ladang bercocok tanam. Ya, jadi sekolah kita itu diibaratkan seperti ladang bercocok tanam. Di setiap ladang pasti ada bibit atau benih. Nah, bibit atau benih ini itu diibaratkan adalah murid-murid kita tercinta yang kita banggakan. Nah, kalau ada bibit, ada benih, itu pasti ada petani atau ada tukang kebunnya, betul? Betul tidak? Nah, oke. Nah, petani ini atau tukang kebun itu diibaratkan seperti bapak dan ibu guru. Ya, sampai di sini, ya. Setelah itu, apa sih tugas petani? Tugas petani adalah memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup bibit tanaman. Itu tugas petani. Nah, maka tugas guru itu sama halnya dengan tugas petani. Hanya bedanya tugas guru yaitu membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya harus sesuai dengan kodratnya, kodrat alam di mana dia tinggal dan kodrat zaman di mana dia berada. Oke, ini adalah filosofinya. Nah, ini dia. Selanjutnya, tadi kita menginginkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita pasti menginginkan anak-anak kita semuanya anak-anak yang memiliki iman dan takwa serta berakhlak mulia. Lalu, berkebinekaan global. Ada lagi, harus menjadi anak-anak yang mandiri, harus menjadi anak-anak yang empatinya tinggi, ya, hobi bergotong royong membantu orang lain. Bukan berarti gotong royong pada saat ulangan terus pada nyontek gitu ya. Lalu bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, untuk mewujudkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka harus dibikin ya, kita harus membuat budaya positif. Ya, budaya positif itu dari lingkungan positif tentu ya, dari keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Yang bagaimana budaya positifnya? Tentu budaya positifnya harus berpihak kembali kepada murid, bukan kepada guru ya, tetapi berpihak kepada murid. Nah, sekarang permasalahannya di sini ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Coba, bagaimana menurut Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama apa tidak? Ya. Tidak sama. Oke, bedanya apa Bapak? Tadi Bapak yang bilang tidak. Nah, apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau peraturan itu segala sesuatu yang dibuat oleh kelas itu sendiri. Oke. Dan keyakinan itu mungkin pada dasarnya pada keyakinan pribadi ya. Oh. Oke, keyakinan itu berdasarkan pribadi diri sendiri, sedangkan peraturan itu dibuat untuk kita bersama, untuk sekolah. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas yang pertama, ya, ini contohnya. Misalnya, kita membuat peraturan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Itu peraturan. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15
senantiasa ada di sekolah. Sedangkan keyakinan kelasnya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Berarti keyakinannya anak disuruh bertanggung jawab, mengajarkan kepada anak bahwa mengembalikan barang ke tempatnya itu adalah keyakinan mereka untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti anak itu harus saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, yang pertama pasti komitmen. Ya, kalau tidak ada komitmen, tetap saja terlambat. Lalu menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini anak-anak diajarkan keamanan, keyakinan keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan mereka. Bergantian atau menunggu giliran itu adalah menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang lain. Gunakan masker, itu kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Ya, jadi ini adanya perbedaan peraturan dan keyakinan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Agus. Pak Agus boleh bantu saya? Ini Pak Agus ngantuk ya? Oh, enggak. Oh, Pak Agus boleh dong bantu saya ya? Pak Agus, ini saya mau nanya ya. Di sini ada soal saya nggak bisa mencatat. Tolong bantu saya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini? Pak Agus, kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira keyakinannya apa ya? Nggak masuk angin. Ya, nggak masuk angin. Luar biasa. Berarti Pak Agus itu setiap menggunakan helm kalau berkendara, alasannya keyakinan Pak Agus itu biar tidak masuk angin. Oke. Kira-kira ada lagi keyakinan yang lain menggunakan helm atau mengendarai motor? Biar jaga keamanan, biar tidak ditilang. Oke. Berarti Pak Agus masih takut hukuman ya? Barangkali ditilang kena hukuman. Enggak sih, oke. Ya, sekarang yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira keyakinan apa yang didapatkan? Bersihan. Kebersihan, kesehatan. Pintar sekali, luar biasa guru Santa. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira keyakinan apa ya yang dibuat? Pamali, Mas? Oh, tidak sopan ya. Oke, dikira pamali siapa? Bumali, betul sekali. Yang menggunakan helm saat mengendarai motor, berarti keyakinan yang ada pada diri kita adalah menjaga keselamatan dan keamanan kita. Lalu membuang sampah pada tempatnya, tentu menjaga kebersihan ya untuk diri sendiri, untuk kesehatan kita. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu menghormati orang lain. Keamanan juga kayaknya ya, Bumi. Ya, biar nanti kalau boleh silakan Bapak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan oleh murid di kelas tersebut. Saya rasa waktu di awal kita pembelajaran ajaran baru, Bapak dan Ibu sudah sering membuat keyakinan kelas. Ya, termasuk mungkin Bu Yus sudah ya, Bu Yus? Sudah, alhamdulillah. Ya. Nah, Kak Heri sudah buat keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Bagus, bagaimana? Alhamdulillah sudah semua. Ini dia ya. Bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal, adanya universal kebijakan-kebijakan bersifat positif juga. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Adakah keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk negatif? Tidak ada, alhamdulillah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat lewat curah pendapat anak-anak, bukan karena keinginan dari guru itu sendiri. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, bikin keyakinan jangan banyak-banyak.
besok dilanggar, ditanya keyakinannya melanggar apa? Lupa bu, nggak ingat. Gitu. Jadi yang panjang-panjang buat keyakinan. Lalu, anak kita sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh ya. Kalau tepat waktu dan keluar kelas, kira-kira keyakinannya apa? Disiplin, aturan. Disiplin. Oke, benar sekali. Terima kasih Pak Basa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira-kira keyakinan apa ya? Berdoa dulu kita nih sebelum. Terus sesudah belajar berdoa lagi. Keyakinannya apa nih ya kira-kira? Nah, taat kepada Allah. Menyimak penjelasan guru. Keyakinan yang dibikinnya apa? Mengerti. Mengerti. Mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Lebih ke menghormati orang lain di depan kelas ya. Bertanya jika tidak mengerti. Lebih kemana keyakinannya? Pengetahuan. Pengetahuan. Kemana ya kalau bertanya? Oke. Empati terhadap sesama teman, jagalah kebersihan. Ya kalau jagalah kebersihan pasti paham ya keyakinannya pada kesehatan. Maaf. Nah ini. Membuat keyakinan kelas itu ada tabelnya, ada tabel T ya, tampak seperti. Nah, kalau anak-anak kita lihat ya, kita membuat keyakinan anak-anak tampak seperti mentaati peraturan sekolah, tetapi aslinya ya ada saja anak yang melanggar peraturan sekolah. Tadi Bu Yu sudah bilang buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu ya, tapi ya yang tidak tampaknya apa? Ada saja anak yang membuang sampah sembarangan, suka membantu orang lain. Nah, dan ada lagi nih tidak tampaknya apa? Ya tidak tampaknya membantu orang lain hanya kalau dilihat. Kalau nggak dilihat, biarin aja nggak ada yang melihat. Nah ini yang benar. Yang benar adalah menggunakan tabel I. Ini bukan tabel T ya, ini tabel I. Terdengar seorang siswa berbicara, teman-teman, hari ini ayo kita piket bersama. Ini sinkron antara terdengar, terlihat, dan perilaku. Inilah yang benar, ya. Ketika dia terdengarnya seperti itu, yang terlihatnya adalah mereka sama-sama saling memberikan dukungan untuk tujuan bersama agar kelas menjadi nyaman. Lalu perilakunya apa? Perilakunya diterapkan dengan pembagian tugas piket. Lalu kita bersihkan kelas bersama-sama. Nah, terlihatnya bagaimana? Terlihatnya bahwa anak-anak itu saling bekerja sama saat membersihkan kelas. Perilakunya sinkron juga. Semua siswa yang piket pasti bersama-sama melakukan piket kelas. Selanjutnya, jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai. Kelas akan bersih dan nyaman. Nah, ini adalah bahwa anak-anak satu sama lain itu terlihatnya memang saling mengingatkan apabila ada anggota piket yang tidak mau ikut membantu. Perilakunya tentunya menolong teman jika teman tersebut sedang kesulitan. Nah, dari keyakinan kelas, kita harus bisa membedakan mana tugasnya guru dan mana tugasnya murid. Ya. Tugasnya guru apa sih? Nah ini di sini ada tugasnya guru yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan apabila memang muridnya bertanya, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Lalu apa tugasnya murid? Tugasnya murid yaitu tentu saja belajar, mencoba hal-hal yang baru, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika dia memang tidak paham, mengikuti peraturan yang ada di sekolah, menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Lalu, guru tugasnya bukan, ya, tugasnya guru itu bukan menyakiti atau disakiti. Jadi guru itu tidak boleh menyakiti apalagi tersakiti. Lalu,
belajar, ya. Lalu merapikan barang-barang murid. Ini kayaknya tugas guru TK ya. Kalau guru SMP kayaknya kita tidak mungkin juga sampai merapikan barang-barang murid. Menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Nah, ini tugasnya mungkin berbeda. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, ya. Kita sebagai guru tidak boleh mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan ini kayaknya murid bukan guru. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, dan terakhir memutuskan untuk teman kamu. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu perubahan paradigma. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma? Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar nggak ngantuk. Ya, halo, biar nggak ngantuk. Halo. Hai. Oke, di sini ada, ya, kalian bayangkan, ya, Anda adalah A, ya. Anda bayangkan nih, Anda adalah guru A. Tugas Anda adalah coba Anda kepalkan salah satu tangan Anda, dan Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena memang itu sangat penting untuk Anda. Lalu ada rekan Anda nih, yang si B. Rekan Anda, ya, Anda bayangkan nih lagi ngegenggam keras gini, ya. Coba mana tangannya, dilihat tangannya dikepalkan. Coba anggap Anda sedang memegang sesuatu yang berharga. Lalu Anda bayangkan bahwa teman Anda ini ingin sekali membuka kepalan tangan Anda. Nah, di sini tugas temannya boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersiap membuka kepalan tangan tersebut. Oke, boleh dicoba nih, Pak Heri. Oke, Pak Heri, Anda menjadi yang A. Oke, Om Raya, coba dong Om Raya jadi B. Coba bujuk Pak Heri biar Pak Heri mau membuka kepalan tangannya. Boleh di depan, ya. Oke, boleh di depan, boleh di depan. Di sini, perlihatkan. Nah, ya, kita nggak di role ya. Oh iya, bujuk Om Raya. Oke, boleh. Silakan Pak Heri. Bujuk. Anda apa yang namanya Om Raya? Pak, itu bukan. Pinjam korek langsung naik kesini langsung buka. Boleh, iya, ayo sampai buka, bisa nggak? Pak, itu belum ada ketuanya, Pak. Aduh. Oke, jangan lupa jangan lupa lagi. Coba guyur. Coba Buyus ganti, barangkali Buyus lupa sama Buyus. Ya, barangkali sama Buyus lupa. Boleh Buyus coba bujuk Om Raya biar buka. Oh, Pak Basar boleh, silakan bujuk. Ya udah siap. Boleh Buyus dibujuk, gimana cara bujuknya? Boleh dibujuk Buyus tadi. Bodoh, ya menantang aku. Kepala Pak Haji mau nggak? Belum mau. Pak Haji, nanti saya berikan nasi endang enak loh. Coba buka dulu. Tidak bisa. Enak. Nanti gratis aku yang bayarin. Tenang aja. Gratis Pak Haji. Ya, Pak Haji mau bujuk. Buyus, alangkah indahnya kalau dibuka nama kancing. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk teman-teman saudara sekalian. Oke, terima kasih rekan-rekan guru yang hebat. Nah, sekarang ada pelajaran. Nah, berdasarkan peristiwa tadi, apakah rekan Anda tadi berhasil membuka kepalan tangannya? Tadi berhasil tidak? Berhasil. Yang pertama tidak berhasil. Yang kedua berhasil dengan bujuk rayu Pak Basar. Ya, kira-kira apa alasan rekan Anda memaksa Anda untuk membuka kepalan tangan Anda? Pasti punya alasan. Ingin tahu. Ya, rasa penasaran, ingin tahu. Ya, itu dia. Apakah Anda berhasil mempertahankan kepalan tangan Anda? Yang pertama berhasil ya. Yang kedua, nah kenapa yang kedua tidak
Ya, jadi ya yang tadi itu ya posisinya adalah sama seperti murid kita. Ya, siapapun mereka, kalau mereka kuat pendiriannya, mereka akan tetap berdiri walaupun ada bujuk rayu, ada hukuman dan segalanya. Nah ini ya kepalan tangan tadi adalah dari miskonsepsi tentang kontrol diri. Kontrol ya Pak Basal ya. Oke. Nah di sini ada 4 kontrol diri. Mohon maaf kalau salah ngomong ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, betul tidak? Ya, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tangan tadi, kita tidak bisa membuka tangan teman kalau tangan teman tersebut tidak mau membukanya. Lalu, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid memang sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Seperti contohnya di Buyus. Ya, dengan pujian, ya, Buyus rela untuk melepaskan ya apa yang berharga. Nah itu. Saat itu bukan gitu maksudnya, dia salah ngomong. Tipis sekali imannya ya. Saat itu mengontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol diri. Segala usaha untuk memenuhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Ya, di sini ya kita membujuk murid. Tapi kalau muridnya kan ada murid yang nurut sama murid yang tidak nurut. Kalau murid yang nurut ya karena dia takut sama gurunya atau dia takut hukuman, udahlah mau diapain aja dikontrol sama guru, oke aja gitu kan. Tapi kalau untuk murid yang luar biasa ya seperti murid kita salah satunya itu ada pasti ya itu mau dikontrol segimanapun oleh kita, mereka tetap dengan pendirian mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini cara terakhir yang digunakan guru biasanya, bikin anak merasa bersalah ya, agar anak tersebut mau menurut dengan kita. Nah, tapi ini juga tidak benar karena ya yang benar adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk salah. Ini juga masih salah. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Jadi sebenarnya ya kontrol yang diucapkan ini disebut salah. Dari Dr. William Glasser. Ini menurut Dr. William Glasser, ini keempat ini tidak boleh diterapkan kepada murid karena semuanya salah. Nah ini dia. Kita akan bicarakan disiplin positif. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita membuat agar murid disiplin? Dengan cara apa ya kita biasanya membuat murid agar mau disiplin? Dengan cara sanksi. Oke, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Jangan bilang Bu Asmiati ya. Kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Pak Raya. Oke. Mengapa Pak Raya murid itu harus memiliki sikap yang disiplin? Kira-kira gimana ya biar murid kita disiplin? Sikapnya harus bagaimana? Yang jelas murid pasti mengikuti aturan, itu yang kita buat ya. Nah, ini adalah pengertian disiplin yang sebenarnya. Disiplin, ya, di sini ada disiplin. Disiplin selalu, ya, selalu patokannya pada tata tertib. Setiap tata tertib pasti ada sanksi atau hukuman. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu bukan berdasarkan sanksi atau hukuman, karena disiplin itu berasal dari motivasi internal murid itu sendiri, bukan dari motivasi eksternal murid. Tujuannya apa? Tujuannya murid akan lebih tergerak
Ini lagi 17 Agustus, merdeka. Apa sih arti merdeka itu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bahwa manusia itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi mereka memerintahkan diri mereka sendiri. Jadi manusia itu bukan diperintah, tetapi memerintahkan diri mereka sendiri. Oke, ini ada lagi berdasarkan Dian Gosen, ya. Diana Gosen. Ini ada disiplin, ada 3 disiplin yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang datang dari diri mereka sendiri. Nah, oke, bagus. Bagus, saya pasti boleh. Oke, bagus kan sering berangkat pagi, ya. Nah, kira-kira motivasi dari Pak Agus untuk berangkat pagi itu apakah disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya karena untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau memang dari diri Pak Agus sendiri karena ingin menghargai diri sendiri? Kira-kira yang mana Pak Agus? Absen. Oh, gara-gara absensi. Oke, jadi belum termotivasi dari menghargai diri sendiri karena hanya untuk absen. Oke, luar biasa. Terima kasih atas kejujurannya Pak. Oke, gak apa-apa, jujur itu indah walaupun menyakitkan. Penjelasan motivasi perilaku manusia. Nah, kita jelaskan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat paling terendah dari motivasi perilaku manusia, walaupun adanya di nomor 1, tapi tingkatannya lebih rendah. Biasanya orang yang memiliki motivasi takut dengan hukuman, nah itu perilakunya akan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya. Nah, murid-murid kita itu kebanyakan mereka itu menggunakan perilaku menghindari hukuman, betul tidak? Takut dihukum. Jangan nanti gurunya marah. Jangan nanti ini, ya. Terus dan jangan. Padahal dalam hati mereka, ini padahal saya itu masih lapar. Ya, kayak Aulia kan tadi, Bu, saya boleh nggak makan dulu, Bu? Ya. Karena dia merasa dia masih lapar, tapi karena takut nanti dimarahin, jadinya takut ujung-ujungnya. Nah. Oke, yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga banyak. Murid-murid kita, ya, mengejar prestasi, kebanyakan, nggak semua, ya, kebanyakan, atau kita sendiri seperti tadi, ya, itu untuk satu tingkatan di atas motivasi yang pertama, perilakunya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau kita rajin, ore kita dapat hadiah. Kalau kita rajin, ore kita jadi ranking 1, nanti dikasih hadiah sama mama mobil misalnya. Ya, wow, ya itu karena tujuannya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini motivasi yang terakhir ini yang bagus, ya. Motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka lakukan. Seperti kalau kita berkendara di mana itu? Berkendara motor di jalan raya, ya. Kita menggunakan helm bukan karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, tetapi kita takut akan adanya polisi nanti ditilang. Padahal menghargai diri sendiri dengan menghargai keselamatan kita, keamanan kita itu lebih berharga nilainya ketimbang nanti takut ditilang. Nah, makanya di sini dikatakan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai. Ya, motivasi ini seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya itu bersifat internal, ya. Jadi yang ketiga ini motivasinya berasal dari diri dia sendiri, bukan dari eksternal, bukan dari luar. Kemarin saya bahas sama Bu Abi kalau nggak salah, ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa dihukum, ya. Kenapa penghargaan bisa menjadi sebuah hukuman? Dihukum
dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk karena pasti kita salah satunya pernah nih. Nanti kalau yang misalnya dapat nilai 80, ibu kasih bakso, ya kan? Nah, seperti itu. Karena mereka ada dorongan, wah saya mau dapat penghargaan nih. Maka mereka itu belajarnya bukan motivasinya dari keinginan mereka sendiri. Kalau besok mereka ternyata nggak dapat bakso, yang terjadi apa? Mereka akan sedih. Temannya yang dapat bakso, kamu nggak dapat, kok saya nggak dapat, kan kemarin dapat. Nah, seperti itu. Ya, itu yang disebut dihukum oleh penghargaan. Oke, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangkanya pendek dan jangkanya panjang. Penghargaan bisa merusak hubungan, ya. Masa iya kita tiap masuk harus menyediakan hadiah buat anak-anak? Kan tidak mungkin, ya kan? Nah itu, nanti kalau misalnya nggak dikasih, ibu mah kemarin ngasih, sekarang nggak ngasih, ibu mah kemarin ngasih segini, sekarang ngasihnya segini, pelit. Nah itu, ya. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau nggak ada penghargaan, kreativitas anak-anak mau ikut lomba-lomba karena apa? Ya karena ada penghargaan, bukan karena mereka menghargai diri mereka sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Disiplin positif, maka ini yang terjadi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang berlaku untuk semua jenis manusia, terlepas dari asal sosial, etnis atau budaya mereka. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak melihat yang namanya asal sosial dari mana, etnisnya atau budayanya. Nilai-nilai universal sebenarnya banyak, ya. Bisa berdasarkan profil pelajar Pancasila yang kita kenal, ya. Bisa berdasarkan sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, banyak sekali. Lalu ada 9 pilar karakter. Nah ini, cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, dermawan, luar biasa, banyak sekali kalau bisa dilihat. Belum lagi yang ini, nah ada lagi. Nah ini berdasarkan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, tidak merendahkan orang lain, peduli. Wah luar biasa. Kalau dihafalkan, ini sampai kapan dihafalkannya? Oke, yang terakhir, ya ada 2 terakhir. Ini dari The 7 Essential Virtue. Iya, empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebajikan, toleransi. Nah ini peduli. Nah ini semua itu adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, nah di sini ada soal yang harus dijawab bersama-sama. Apa mau nulis di kertas? Sama-sama saja. Baiklah. Tadi kalian sudah mempelajari nilai-nilai kebajikan, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira keyakinan apa, kebajikan apa? Tadi sudah dibahas. Ayo ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Kira-kira kebajikan apa? Keselamatan. Oke, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, kesehatan, kembalikan barang ke tempatnya, tanggung jawab, disiplin, dilarang mengganggu orang lain, menghargai orang lain. Udah? Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang kita beralih kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu
Tidak. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju. Setuju. Membuat anak merasa bersalah itu hukumannya lebih ringan. Tidak. Oke. Bu Ari boleh tahu alasannya tidak? Iya, kalau membuat anak merasa bersalah, Boleh? Membuat anak merasa bersalah. Mungkin mau di depan? Boleh. anak merasa bersalah. Iya, jadi menurut saya kalau memberi anak merasa bersalah itu nanti takutnya malah kena mentalnya dan menjadi berujung panjang. Jadi sebenarnya gak ringan gitu, malah beruntun. Kalau menghukum kan sekali di situ aja terus selesai gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Baiklah, kita akan bahas apakah betul. Nah, ya, kita sekali ya mencatat terus kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut kalian apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis? Konsekuensi. Diminta untuk putar 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman. Oke. Ya, yang ini kita skip saja. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham mana hukuman dan konsekuensi. Sekali lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di mapel PJOK. Konsekuensi. Karena ini adalah mapelnya PJOK. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena terlambat masuk sekolah. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Apa hukuman? Ayo. Nah ini dia. Ya. Hukuman dibilang adalah identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita mau murid, itu pasti akan menyakitkan murid itu sendiri dan pasti kita juga tersakiti. Tidak nyaman untuk murid dan jangka waktunya panjang. Ketika kita dihukum oleh guru kita di sekolah, sampai sekarang kita masih ingat hukuman apa yang diberikan oleh guru tersebut. Itu jangka waktunya panjang sekali. Korban mendapatkan keadilan, ya. Nah ini korbannya tidak dapat keadilan, tapi yang dihukumnya tidak mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, ya. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid memang, ya, tapi jangka waktunya pendek, tidak panjang seperti hukuman. Korbannya bisa diabaikan, ya. Murid anak dibuat tidak merasa nyaman. Berbeda dengan restitusi, karena restitusi merupakan pilihan. Kita anak diberikan penguatan, ya, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, ya, yang dihukum pun dia tidak akan tersakiti. Murid akan mendapatkan penguatan. Maksudnya apa yang seperti ini? Nah, ini. Maksudnya adalah, ya, jadi restitusi itu sebenarnya lebih bagus ketimbang hukuman ataupun konsekuensi. Karena yang namanya konsekuensi itu kan dia masih mendapatkan hukuman, hanya hukumannya ringan, tapi masih dari eksternal, segi eksternal, bukan internalnya, ya, karena pihak sekolah
ya pelanggaran, biasanya mereka itu di sini ada catatan. Ketika murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, maka mereka itu gagal mencapai 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kepuasan. Jadi murid-murid kita itu sebenarnya melanggar peraturan karena mereka itu memang membutuhkan kelima kebutuhan dasar manusia. Salah satunya ada yang kurang, makanya mereka mencari di sekolah. Oke, bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup biasanya sifatnya psikologis, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis mereka, reproduksi mereka, dan segala macam. Ya, rasa aman mereka. Lalu selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini ya banyak sekali mungkin yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah karena itu mereka menjadi melanggar peraturan. Selanjutnya penguasaan. Ada murid yang merasa ingin lebih berkuasa di sekolah. Karena di rumah sebenarnya mereka itu tidak berkuasa. Karena di sini mereka itu sebenarnya butuh didengarkan, ya. Mereka itu butuh ada pengakuan tentang harga diri mereka. Kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas, ya. Nah, kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Anak-anak juga butuh kebebasan. Di rumah mungkin mereka itu dikekang, ya. Mereka itu merasa tidak bebas. Karena itu di sekolah mereka merasa lebih bebas daripada di rumah. Dan terakhir adalah kesenangan. Banyak anak-anak, kenapa kamu melakukan, kenapa kamu ngejailin teman kamu? Senang sih bu, lihat mukanya lucu sih bu. Ya, habis kalau misalnya dia nangis kelihatannya lucu dan segala macam gitu. Kebutuhan kesenangan. Oke, di sini ada contoh kasus. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya. Di sini ada kasus Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya selalu membuat ibu guru, Ibu Ani, bingung dan sering kali ikut lari mengejar Bimo. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Ketika Bimo mengatakan, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa? Apakah Bimo itu sedang mengejar kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, apa penguasaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, asik loh, seru loh. Kira-kira kesenangan, oke. Ibu kejar aku bu, karena ibu guru sayang sama aku. Kira-kira cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, oke. Aku bosan belajar mulai terus dalam kelas. Aku maunya main kejar-kejaran sama ibu guru. Kebebasan. Oke, satu lagi, ya, kasus yang kedua. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, Dinda menangis mengadu bahwa kepada ibunya, ya, bahwa dia benci sama ibu gurunya. Nah, menurut Anda kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda? Yang pertama, ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenang-senang waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan Dinda kira-kira ya? Bu guru bilang nih, aku gak boleh bersenandung. Kamu harus tenang katanya, dimarahin. Berarti kebutuhan kesenangan. Oke, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa? Dinda butuh apa di sini? Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku nggak rapi, tapi ibu guru malah nunjukin ke teman-teman depan kelas. Penguasaan. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Kebebasan. Oke, kita skip yang ininya.
Ya, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari. Oke, kita saksikan karena sudah bosan kalian. Berarti kecetak udah jadi. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah kasus pertama, di mana posisi kontrol seorang guru adalah sebagai seorang penghukum, menghukum anak tanpa mempedulikan keterangan dari anak, alasan anak tidak diinginkan. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Ibu mesti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini waktu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus selamat coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan terus lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ini pernah kita lakukan juga. Nah, ini posisi teman. Telat lagi ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa nak? Lama lagi ya sayang. Iya, Bu. Bu, saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Anak sahabat memang lebih dari anak sahabat. Kelasnya tiap hari terlambat sudah. Kamu ini Ya, ini posisi guru sebagai seorang teman. Nah, sekarang posisi guru sebagai seorang teman. Saya mau teteh berapa kali nih? Udah depan juga. Tapi salah ekspresi dari dia. Naren! Oh iya, panggilannya sama yang Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9
kesabaran untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi guru sebagai seorang pemantau ini mengikuti aturan. Tadi seorang teman, kita berada di temannya. Ini yang benar ya, posisi guru sebagai seorang manajer. Naren, Ada banyak. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Iya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ya, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Biasanya kita memposisikan diri kita itu hanya sebagai seorang penghubung. Yang benar itu adalah sebagai seorang manajer. Biarkan anak mengetahui apa kesalahan mereka dan biarkan mereka memikirkan harus bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah motivasinya, ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Oke, nah ini adalah yang terakhir. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Ini yang benar ya. Pada saat anak mengalami permasalahan, yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak dulu, ya. Lalu kita bikin validasi tindakan yang salah agar anak tahu di mana kesalahan mereka. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinannya. Oke, kita lihat lagi videonya. Bagaimana membuat segitiga restitusi. Silakan duduk. Bagaimana kabar Mawi? Saya kesal sekali dengan ulah tadi Pak. Dia tidak bersedia mengingatkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalankan tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Belajar jika kita emosi. Lalu apakah Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar untuk menghargai murid orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nur. Bagaimana? Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, seperti yang
lihat tadi videonya, untuk menstabilkan identitas, guru bisa berkata seperti yang tadi Bapak katakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk penyelesaian masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, contoh dari validasi kebutuhan. Di sini ya, di sini guru mencari tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa itu penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besoknya? Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang penting ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Biarkan anak tahu keyakinan yang sudah disepakati. Kalau anak itu memang melanggar keyakinan yang keberapa. Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ya. Dan sebelum hal ini berakhir, saya mau minta beberapa orang untuk menjadi guru, menjadi seorang murid. Ya, nanti dikomentarin oleh temannya. Coba kita meminta siapa ya kira-kira gurunya? Pak Haji, boleh deh. Siapa anaknya? Pak Haji ceritanya jadi gurunya. Kita coba dengan menggunakan identitas. Ya, tidak identitas ya Pak Haji. Nah, menstabilkan identitas. Tanyakan dulu kepada anaknya. Ya, anaknya salah apa? Ya, nggak apa-apa kok. Ya, berbuat salah itu saya juga pernah. Punten bagus, minta satu lagi kursinya. Pak Heri boleh jadi muridnya. Nah, ini Pak Heri ini nakal nih. Ya, bolos aja nih Pak. Oke. Kayaknya takut sama Pak Heri aja. Kayaknya apa? Bahasa ngantuk ya. Boleh, siapa yang jadi gurunya? Sebelum kita akhiri materinya. Boleh kasih contoh pada guru-guru yang lain. Bagaimana caranya mengatasi anak yang bermasalah menggunakan segitiga restitusi. Kamu yang jadi gurunya, kamu. Iya, enak banget. Yang nggak apa-apa, ini gurunya bijaksana ya. Soalnya nggak ada soalnya. Anggap ini muridnya tukang bolos Pak. Oh, muridnya tukang bolos Pak. Ada jam pelajaran. Nah, gimana Pak mengatasi permasalahannya? Menggunakan menstabilkan identitas, validasi tindakan. Oke. Kasusnya dulu ya. Ya, kasusnya dulu. Gus, kenapa sering terlambat tuh? Alasan perdana kenapa? Jaga warung. Kalau jaga warung malam sama siapa? Sendiri. Apakah ada orang lain di situnya? Nah, kalau bisa warungnya tutupnya jangan malam-malam. Kasihan. Badannya makin gemuk. Karena banyak makan kalau malam tuh gak baik. Usahakan pada saat jam benar masuk sekolah jam 7 datang ke sekolah, jangan terlambat. Pelajaran jangan tidur. Itu yang terjadi. Lalu mencari ininya, pemesanan masalah. Mungkin itu karena Agus itu sering begadang, jaga warung karena jadi pelajaran itu masuk dan tidur di lapangan.
Solusinya gimana supaya aku tidak ada di kelas dan kadang tidak aku harus saya menyesal Pak tidur di kelas tapi kalau lagi diusahakan kadang jangan malam-malam yang warga bekerja jangan malam-malam. Kalau bagian bagi Pak, soalnya nggak beli. Oke, terima kasih Pak Heri Pak ya. Jadi tepuk tangannya. Oke, ternyata teori dan kenyataan itu berbeda ya. Pada kenyataannya memang untuk mengatasi permasalahan anak itu tidak semudah dengan apa yang dilakukan oleh teori. Ya, dari tadi kasus yang diperagakan oleh Pak Agus dan Pak Heri, kira-kira apakah sudah ada menstabilkan identitasnya? Ada tidak? Tidak ada belum ya. Validasi kebutuhannya sudah menanyakan ke Pak Agus belum validasi kebutuhannya? Oke, sudah tadi. Lalu menanyakan keyakinan karena anaknya ini luar biasa ya. Setiap ditanya jawab lagi sampai tidak adanya keyakinan untuk ditanyakan. Nah ini yang perlu kita pelajari ya. Sebagai seorang guru ternyata sulit untuk membuat anak ya tidak masalah. Oke ya. Untuk refleksinya ya, untuk kesimpulannya dulu nih. Jadi kesimpulan hari ini untuk budaya positif apa yang sudah kita pelajari? Pertama tadi ada apa aja? Ada motivasi apa tadi? Motivasi diri ya, eksternal internal. Lalu ada posisi kontrol sebagai seorang guru ya. Yang paling bagus dari posisi itu adalah manajer. Lalu yang paling penting adalah kita dalam menyelesaikan permasalahan anak harus menggunakan segitiga restitusi walaupun memang sangat sulit. Dan untuk refleksinya